Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan beras di rumah kalian masih aman. Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film yang akan mengajarkan kita tentang makna suatu kepemimpinan atau leadership adalah The Last Castle tahun 2001 ini, di mana kita akan melihat perjuangan seorang jenderal bintang 3 yang harus masuk ke penjara militer dan setara dengan para tahanan lain yang notabene kebanyakan adalah anak buahnya. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Tron. Get it when I get back. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kastil yang dijadikan penjara militer yang tentu saja isinya adalah para mantan tentara yang dipidana atas kasus kriminal yang dilakukannya. Dia bernama Winter, sang kepala sipir yang berpangkat kolonel, di mana anak buahnya baru saja mendapat telepon bahwa ada seorang jenderal bintang 3 yang berstatus tahanan yang akan dipindahkan ke penjaranya. Hal itu tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk Winter karena sebagai kepala sipir di penjara ini, yang mana dia sangat begitu bersemangat untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di kemiliteran Amerika Serikat tersebut. Puts us on our toes though, doesn't it? Kedatangan sang jenderal pun menjadi bahan perhatian bagi semua tahanan di sana, tidak terkecuali calon anggota Avengers satu ini. Dia bernama Yates, seorang mantan prajurit yang sekarang menjadi bandar judi untuk kalangan teman-teman sesama para narapidana. Dan inilah sang jenderal bintang 3, beliau bernama Eugene Irwin, tapi biasa dipanggil Irwin. Beliau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ketidakdisiplinan karena menolak perintah presiden yang menyebabkan beberapa anak buahnya menjadi korban di medan perang. Winter pun menyuruh ajudannya untuk membawa Pak Irwin ke ruangannya, di mana Winter ingin menyambut beliau dan memperkenalkan penjara ini secara langsung. Dengan penuh rasa bangga dan sedikit canggung, Winter pun memperkenalkan dirinya dan pangkatnya serta penjara yang menjadi kekuasaannya, di mana Winter bermaksud ingin meminta tanda tangan Pak Irwin pada salah satu buku perang koleksinya. And I was wondering if you would do me the honor of signing it. Certainly. Thank you. Saat sedang mengambil buku, Pak Irwin pun mengobrol dengan ajudannya si Winter, di mana beliau mengatakan bahwa koleksi pernak-pernik perang seperti di ruangan ini hanya dimiliki oleh seseorang yang tidak pernah terjun ke medan perang secara langsung, karena bagi veteran perang asli ini tidak lebih dari gumpalan logam yang menyebabkan rasa sakit bagi seorang prajurit yang malang. Penggalan kata itu pun tak sengaja terdengar oleh Winter yang langsung mengurungkan niatnya meminta tanda tangan Pak Irwin, karena selain tersinggung dengan ucapannya, Winter pada kenyataannya memang tidak pernah terjun secara langsung ke medan perang. Saat keluar, di situ ada seorang tahanan bernama Aguilar. Ini orangnya. Dia memberi hormat kepada Pak Irwin, namun Winter melarang memberi hormat kepada sesama tahanan karena baginya saat ini Pak Irwin tidak lebih dari pria biasa sama seperti para tahanan yang lain. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Semua tahanan sedang berkumpul di lapangan untuk olahraga, tetapi karena Winter hanya memberikan 1 bola basket untuk sebegitu banyak narapidana, alhasil ada 2 orang narapidana yang terlibat perkelahian yang membuat alarm harus berbunyi, dan salah satu dari 2 tahanan tersebut ditembak peluru karet oleh seorang penembak jitu. You see how easy it is to manipulate men?
Saat jam makan siang, beberapa tahanan pun menghampiri Pak Irwin dan mengadukan semua yang terjadi di penjara ini, seperti perlakuan kasar para sipir, medis yang kurang memadai, kematian beberapa narapidana akibat peluru karet, dan segala sesuatu yang berada di bawah standar. Mereka semua pun berharap agar Irwin bisa untuk setidaknya mengkonsultasikan masalah di penjara ini ke teman-teman di pemerintahannya. Namun Irwin yang sedari awal memang berniat untuk menjalani hukuman dan pulang pun tak berminat dengan masalah tersebut dan memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan siapapun. 13 men down, 11 of them with critical Stop your injuries. fucking whine. Listen to yourself. So, gentlemen, I'm done. I'm not fighting anyone or anything anymore. Esoknya Irwin pun didatangi oleh Aguilar yang kembali memberi hormat kepadanya, di mana si Aguilar ini masih tak percaya jika sang jenderal bintang 3 paling tersohor di kalangan militer pun sekarang sedang berada di hadapannya. Karena ingin menghargai niat baik Aguilar, Irwin pun akhirnya menceritakan tentang asal-usul gerakan hormat yang sering digunakan saat ini, di mana pengalaman dan pengetahuannya sebagai jenderal pun membuat beliau paham betul tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kemiliteran. You Navy puke, sir? No, sir. Yeah, I was in the Corps. Tanpa mereka berdua sadari, si Winter yang masih kesal dengan kata-kata Irwin tempo hari pun sedang menyaksikan mereka berdua sedang hormat-menghormat, di mana si Winter yang haus rasa hormat dan kekuasaan pun mulai merasakan resah dengan keberadaan Irwin di penjara ini, karena bisa berpotensi mengalahkan rasa segan dan hormat semua tahanan kepada dirinya. Untuk itu Winter pun memberikan hukuman kepada Aguilar dengan menyuruhnya berdiri sambil memberikan hormat di tengah lapangan selama 24 jam tanpa henti. Bahkan saat hujan turun pun dia diharuskan tetap ngajanteng, yang membuat Irwin begitu miris melihat peraturan semena-mena yang dibuat oleh si Winter Bagong ini. Tak tahan melihat kondisi Aguilar yang sudah menggigil kedinginan, Irwin pun menghampirinya dan menyuruhnya untuk kembali ke sel. Saat itulah Irwin terlibat perdebatan dengan ajudan si Winter yang membuatnya harus dipukul jatuh oleh para sipir di sana. Irwin pun mengatakan tentang pedoman perilaku mengenai aturan mendisiplinkan tahanan yang tidak boleh lebih dari 24 jam. Lantas Winter pun membalas Irwin dengan mengatakan pedoman perilaku bab sekian yang berbunyi bahwa dalam kondisi apapun tahanan tidak diperbolehkan menyentuh sipir sedikit pun. Alhasil Winter yang gila hormat pun dengan tidak cedoknya menghukum sang jenderal untuk memindahkan batu yang momen tersebut menjadi bahan perhatian bagi semua napi, tidak terkecuali Yates yang kembali mengadakan taruhan judi untuk Pak Irwin yang akan bertahan atau tidak. Who's down for 10? Yes. For what? In favor or what? Saat beliau membuka baju, para tahanan pun melihat bekas luka pada punggung Irwin yang dengar-dengar katanya beliau pernah ditawan oleh musuh dan rela disetrum berkali-kali hanya untuk membela anak buahnya saat berada di medan perang. Bayangkan jika kita punya pemimpin seperti beliau. Sempat terjatuh oleh karena didorong seorang tahanan yang tidak ingin kalah taruhan, Irwin pun kembali bangkit dan berhasil menyelesaikan hukumannya. Tetapi si koplok Winter yang belum puas menyiksa beliau pun menambah hukumannya menjadi 1 hari penuh dan harus berada dalam sel isolasi setelah hukuman tersebut selesai. Coba kalian nonton film ini secara langsung, pasti emosi lihat bebunguk si Winter kampret satu ini. Sat! The discipline ordered was 1-to-1 labor. Ketika kembali ke selnya, Irwin pun mendapat sambutan meriah dari semua tahanan, yakni ketukan kalung tentara sebagai simbol penghargaan dan penghormatan atas perjuangan beliau menjalani hukuman kedisiplinan yang bagi mereka itu merupakan bentuk semangat sebagai seorang prajurit.
Yates pun menemui Irwin di selnya dan memberikan begitu banyak batang rokok sebagai hadiah atas kemenangan taruhannya. Namun karena Irwin tidak merokok, maka beliau menyuruh Aguilar untuk membagikannya kepada seluruh tahanan. Di sini juga terungkap bahwa ternyata ayah Yates adalah salah satu anak buahnya ketika di medan perang, di mana Irwin mengatakan bahwa ketika mereka disiksa dan ditawan di dalam penjara musuh, ayah Yates adalah salah satu prajurit yang membuatnya tetap memiliki semangat untuk bertahan hidup, karena baginya anak buah tidak hanya sekedar bawahan, melainkan bagian dari tanggung jawabnya seperti anggota keluarganya sendiri. Siangnya Irwin pun menghampiri beberapa tahanan pekerja yang sedang membangun tembok. Mereka mengatakan bahwa Winter sengaja menyuruh mereka melakukan itu agar para tahanan tetap sibuk, tetapi Irwin yang bijak pun meminta mereka untuk melihat hal ini dari sudut pandang lain dan coba ambil sisi positifnya dengan membayangkan seolah kita sedang membangun sebuah tembok kastil, karena siapa yang tahu jika suatu hari nanti tembok ini akan berguna untuk mereka semua. Dan karena semuanya harus dilakukan dengan benar, maka Irwin pun meminta Aguilar untuk mengajari mereka semua membangun tembok tersebut, karena ternyata Aguilar pernah bercerita bahwa ayahnya adalah seorang tukang batu dan tahu cara membuat tembok dengan baik dan kokoh. Dengan adanya sang mantan jenderal bintang 3 di antara mereka, para tahanan pun mulai teratur dan terorganisir sehingga mereka semua menjadi kompak dan membangun sebuah tembok yang kokoh berkat bantuan dari si Aguilar. It looks good. Thanks, Chief. Dan seperti yang kita semua tahu, jika situasi seperti ini tentu saja tidak akan disukai oleh si Winter Edan ini, di mana salah satu sipir pun melaporkan bahwa para tahanan sedang bermain sebuah permainan prajurit, di mana Irwin dipanggil Chief sebagai ganti dari kata jenderal, kata bos sebagai ganti dari kata kapten, sport yang berarti sersan, dan nama-nama lain sesuai pangkat mereka masing-masing. Sebagai seorang kepala sipir berpangkat kolonel, si Winter pun tentu paham bahwa Irwin sedang membuat semacam struktur loyalitas yang secara kasarnya Irwin sedang membangun pasukan yang akan siap patuh, setia, dan menurut kepada setiap perintah yang diberikannya. Put your name in the wall, I mean. Hey, hold up on the work. What do you want from your time here at the castle, Mr. Irwin? Do my time, go home. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan, karena dengan waktu, tenaga, dan keringat yang sudah dihabiskan oleh para tahanan, Winter pun dengan seenaknya begitu saja memerintah sipir untuk merobohkan tembok tersebut, di mana Aguilar yang tidak rela itu terjadi pun tetap berdiri tegak di sana, sehingga para sipir pun membunyikan alarm dan menyuruh semua tahanan untuk tiarap. About 2 minutes. There will be no more wall. Aguilar! Dan tololnya adalah si penembak jitu pun seenaknya menembak kepala Aguilar tepat di kepalanya, yang perlu Anda ketahui bahwa walaupun peluru karet tidak menembus kulit dan daging, tetapi jika mengenai syaraf atau titik vital pada tubuh, maka orang tersebut bisa mengalami luka yang sangat amat parah, dan itu dibuktikan dengan kematian Aguilar yang membuat Irwin begitu terkejut. Bangsat emang si Winter ini. Untuk menghormati kematian Aguilar yang dianggapnya mati sebagai seorang prajurit, Irwin pun meminta semua tahanan untuk berbaris, yang mana dengan wibawa dan karisma jenderal yang masih dimilikinya, semua tahanan pun fokus mendengarkan pidato Irwin dan menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka nyanyikan ketika seorang prajurit gugur di medan perang. We are proud to claim the title of United States Marines. Sound the chow horn. Ketika Irwin sedang bermain catur dengan salah satu tahanan, muncullah si Winter yang bermaksud untuk bernegosiasi dengan Irwin perihal kematian Aguilar tempo hari, karena si Winter ini ternyata cukup memiliki kekhawatiran jika Irwin melaporkan kejadian brutal tersebut kepada rekannya di pemerintahan. Dan sebagai gantinya, Irwin membebaskan aturan memberi hormat dan memanggil nama sesuai pangkat, asalkan Irwin tidak pernah membicarakan kejadian itu pada siapapun. Irwin pun menjawab bahwa tawaran damai ini sudah terlambat karena dirinya dan semua tahanan sudah sepakat untuk menginginkan pengunduran diri Winter dari jabatan kalapas di penjara ini.
Maybe we should isolate Prisoner Irwin. Get General Wheeler. Merasa terancam dengan gertakan Irwin, Winter pun mengundang seorang jenderal bintang 1 ke penjaranya. Beliau bernama Jenderal Wheeler, seorang jenderal yang bintang pada bahunya disematkan langsung oleh Jenderal Irwin sendiri, yang berarti Wheeler sangat amat menghormati Irwin sebagai seorang juniornya. Dengan rasa canggung dan penuh ketegangan, Winter pun mengatakan jika Irwin mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, dengan kata lain mengalami apa yang disebut dengan ODGJ, di mana Winter menuduh Irwin merasa seperti memiliki pasukan imajinasi dan berada di medan perang, sampai-sampai meminta dirinya untuk mundur dari jabatan kepala penjara. You might want to be a little more careful in your word choice. That sick, pathetic man put this star on my shoulder. Yes, sir, I know. Saatnya mereka berdua bertemu, Irwin pun langsung menjelaskan semuanya, semua pelanggaran yang dilakukan oleh Winter, termasuk kematian Aguilar yang menurutnya itu sangat-sangat tidak diperlukan. Namun sebagai orang hukum yang wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku, Jenderal Wheeler tentu tidak bisa begitu saja mencopot jabatan Winter dari pangkat kolonel sekaligus kepala penjara, karena dibutuhkan bukti nyata jika memang dia telah melakukan kesalahan yang membuat tahanan tewas tanpa alasan yang jelas. Situasi ini sebenarnya sudah sangat dipahami betul oleh Wheeler, di mana Winter sebenarnya hanya ingin mengeluarkan Irwin dari penjaranya. Namun karena Winter tak ingin dianggap tidak becus mengatasi tahanannya, maka Winter pun berjanji akan lebih mendidik tahanannya sendiri supaya lebih disiplin dari sebelum-sebelumnya. Winter pun memakai cara lain untuk mengalahkan Irwin di penjaranya, yakni dengan mematahkan kepercayaan dan kepatuhan semua orang kepada Irwin, di mana Winter dengan sengaja membacakan kesalahannya hingga masuk di penjara ini, yakni mengabaikan perintah langsung dari Bapak Presiden yang mengakibatkan 8 orang prajurit intelijennya tewas saat dalam misi pengintaian. Dan untuk lebih membuat semua tahanan tertekan dan tak akan menurut lagi perintah dari Pak Irwin, maka Winter pun menyuruh sipir untuk membawa beberapa tahanan yang pangkatnya tinggi dan dianggap dekat dengan Irwin, lantas dimasukkanlah mereka dalam ruang isolasi selama berhari-hari. Singkat cerita, mereka semua pun sudah bebas dari ruang isolasi, di mana kepatuhan mereka terhadap Irwin tidak sedikit pun luntur, dan malahan mereka semua sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Winter dari kekuasaannya di penjara ini. Yates pun sempat menghampiri Irwin dan bertanya tentang apa rencana tersebut, tetapi karena dirinya tidak ingin mati seperti 8 anak buahnya saat dalam misi pengintaian yang diceritakan Winter tempo hari, maka Yates pun memilih untuk pergi dan tidak terlibat dalam rencana yang dianggapnya konyol tersebut. Winter yang kebetulan melihat kesempatan itu pun langsung memanggil Yates ke ruangannya, lantas ditawarilah dia pengurangan masa hukuman menjadi 3 bulan lagi, asalkan dia mau menjadi informannya dan mencari tahu rencana seperti apa yang sedang dibuat oleh Irwin dan pasukannya. Singkat cerita, para tahanan pun terlihat sedang sarapan, di mana 2 tahanan yang bertubuh tinggi besar pun sengaja berkelahi supaya sipir membawa mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Saat itulah si mantan sersan pun langsung menyuruh semua tahanan untuk duduk dan diam, lantas Irwin pun berdiri dan membacakan beberapa pelanggaran aturan yang dilakukan Winter, sehingga beliau bermaksud untuk mengajak mereka semua dalam misi pengambilan alih kendali dari kekuasaannya di penjara ini. I propose that we seize control of this facility. Ketika di sel, mereka semua pun berkumpul untuk menyusun rencananya, yang pada intinya Irwin ingin mengibarkan bendera terbalik yang merupakan tanda permohonan bantuan, yang dengan kata lain Winter akan dianggap tidak sanggup mengatasi para tahanan, yang tentu saja dia akan dicopot dari jabatannya. Melihat ada Yates di situ tentu membuat Irwin curiga, lantas diajaklah dia untuk mengobrol berdua, yang pada intinya Irwin sudah bisa menebak bahwa Yates sudah membuat kesepakatan dengan Winter. Untuk membuatnya berbalik pikir atau merubah pikirannya, Irwin pun memberi sebuah nasihat prajurit tentang suatu kehormatan dan harga diri, di mana beliau mengatakan bahwa Winter hanya melihat keburukan saja dari dirimu, sehingga dia berpikir bahwa kau bisa dimanfaatkan dan dikendalikan. Sedangkan saya hanya ingin melihat yang terbaik dari dirimu, seberapa jauh kau bisa berjuang untuk sesama. Namun nasihat tersebut nampaknya tidak digubris oleh Yates, dan justru segera menemui Winter untuk membeberkan inti dari rencana mereka, sehingga Winter langsung menyuruh anak buahnya untuk menyimpan dan menyembunyikan bendera tersebut di ruangannya. He's planning to take over the prison. Really? Damn rats! What's the problem? What's the problem? My mother's sick of...
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yates pun kembali menemui Winter untuk memberikan sisa informasi dari rencana Irwin. Namun faktanya, Yates hanya ingin memberitahunya tentang bendera yang telah dimiliki oleh Irwin dan pasukan, yang ternyata Yates sendirilah orang yang telah mengambil bendera tersebut kemarin ketika seorang tahanan meneriakinya sebagai seorang pengkhianat. Alhasil, Yates pun dimasukkan ke dalam ruang isolasi, lantas hampir seluruh sipir pun ditugaskan untuk menggeledah setiap sel untuk menemukan di mana bendera tersebut disembunyikan. Dan lagi-lagi Winter pun terwaduli, yang mana itu merupakan sebagian dari rencana Irwin supaya mereka bisa lebih leluasa berada di lapangan dan mengurung hampir semua sipir di dalam gedung. When they get here, tell them to gear up, but hold them. Si ajudan yang panik pun menyarankan Winter agar menghubungi Jenderal Wheeler, tetapi Winter tentu saja menolak hal tersebut karena seperti yang kita tahu, itu akan menjadi masalah besar ketika Winter kehilangan kendali atas penjaranya sendiri. Namun yang Winter tidak tahu adalah, satu prajurit pun berhasil sampai di ruang komunikasi dan menghubungi Jenderal Wheeler dengan mengatakan bahwa penjara ini sedang butuh bantuan oleh karena para tahanan sudah tidak bisa dikendalikan. Untuk mengatasi para penembak jitu, pasukan pun menggunakan tray makanan sebagai tameng. Namun Winter yang memiliki rencana cadangan pun ternyata sudah mempersiapkan tim lain yang siap untuk menyerang mereka semua di lapangan. Tak hanya Winter saja yang punya rencana rahasia, Irwin dan seluruh pasukan pun punya senjata yang telah mereka buat jauh-jauh hari, yakni sebuah pelontar raksasa yang membuat ruangan Irwin hancur dan merusak semua koleksi barang kesayangannya. Meriam air pun dikeluarkan untuk menghancurkan barisan pertahanan mereka. Namun si prajurit berbadan tinggi besar ini pun berhasil menghajar para sipir, sehingga pasukan lain bisa mematikan meriam air tersebut dari belakang. Tak lama Jenderal Wheeler pun menghubungi Winter untuk mengatakan bahwa dirinya akan tiba 20 menit lagi, sehingga Winter yang kepanikan pun tak ada pilihan lain selain memerintahkan helikopter untuk menembak satu persatu dari mereka. Tetapi hal itu ternyata sudah masuk dalam rencana Irwin, di mana pasukan langsung melemparkan rantai yang membuat Yates bisa naik dan menguasai helikopter tersebut. Setelah semua senjata Winter berhasil dilumpuhkan, kini saatnya untuk menjalankan tahap akhir, yakni mengibarkan bendera terbalik yang merupakan tanda dari permohonan bantuan, di mana Yates yang menyembunyikan bendera tersebut dalam tumbukan batu pun segera memberikan benderanya kepada Irwin untuk dikibarkan pada tiang yang berada tepat di tengah lapangan. The men are assembled, sir. Saat itulah Winter muncul dengan beberapa sipir yang tadi dikurung, di mana dia menyatakan bahwa sekarang penggunaan amunisi mematikan sudah diizinkan, yang berarti mereka tidak lagi menggunakan peluru karet, melainkan peluru asli yang tentu saja dapat menewaskan mereka semua. All prisoners down on the ground, now! Lantas, apa yang akan dilakukan oleh sang Jenderal Bintang 3 kita ini? Beliau pun menyuruh pasukannya untuk tiarap karena dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yakni membiarkan prajuritnya mati oleh karena dirinya sendiri. Now, give me my flag. Namun yang membuat Winter emosi adalah Irwin adalah satu-satunya orang yang tidak tiarap dan mengatakan bahwa ini bukan benderamu Winter, ini adalah bendera kita semua, Amerika Serikat. Lantas berjalanlah beliau menuju tiang di mana Winter yang semakin emosi pun memerintahkan semua sipir untuk menembak Irwin. Namun apa yang terjadi? Si ajudan yang bertugas sebagai kapten pun menolak menuruti perintah tersebut yang dirasa ini sudah terlalu berlebihan. Nebold, with me! Nebold, stay where you are. Open fire on that man! That's an order! Kesal karena semua anak buahnya menolak perintah, Winter pun nekat melakukannya sendiri dengan menembak Irwin sebanyak 4 kali. Namun Pak Jenderal kita yang masih bisa bertahan pun sekuat tenaga tetap menaikkan benderanya sampai titik darah penghabisan yang membuat semua prajurit terharu dibuatnya. Colonel!
Dan betapa terkejutnya semua orang ketika melihat benderanya ternyata tidak terbalik, yang mana itu sengaja dilakukan oleh Pak Irwin sebagai simbol penghormatan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, mungkin Pak Irwin dianggap sebagai seorang jenderal yang lalai sehingga membuat 8 anak buahnya mati sia-sia. Tetapi bagi seluruh tahanan yang ada di penjara ini, beliau adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk mereka dan untuk seluruh warga Amerika Serikat. Tamat, ending yang cukup mengharukan. Secara keseluruhan ceritanya sangat emosional, menginspirasi, ada tegang dan aksinya juga. Akting Robert Redford juga sangat keren memerankan sosok Jenderal Irwin. Ketegangan, wibawa dan karismanya sangat begitu terasa. Untuk saya pribadi yang bukan siapa-siapa, terkadang suka membayangkan gitu bisa seperti beliau atau sosok pemimpin di dunia nyata yang adil, tegas, bijaksana, punya karisma dan wibawa dan amanah. Namun apalah daya, untuk mengurusi diri sendiri saja saya kurang, kadang belum, tidak mungkin, tidak pernah disiplin, mandi sehari sekalipun jarang, mengurusi keuangan saja tak betul, ini harus mengurusi sebegitu banyak orang dan bertanggung jawab bagi rakyat, sangat terasa tidak pas gitu dengan sosok seperti diriku. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerongkongan induk ayam. Kukuruyuk. Lah, itu mah babi bangsa.